Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Oktaviani dengan nomor NPM 202114500038. Saya akan menjelaskan secara singkat sejarah mengenai almarhum pahlawan Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin adalah politisi pada era Hindia Belanda asal Batavia. Saat berusia 25 tahun, Tamrin telah diangkat menjadi anggota Dewan Kota Betawi yang didirikan pada 1905. Muhammad Husni Tamrin telah berjuang untuk memperbaiki nasib penduduk dan kota Betawi. Hasilnya pun tampak saat pemerintah kolonial membuat Kanal Ciliwung agar Jakarta tidak terkena banjir. Pada masa mudanya, Muhammad Husni Tamrin lahir di Batavia 16 Februari 1894. Ia merupakan keturunan Belanda Indonesia. Darah Belanda ia dapatkan dari sang ayah, sedangkan darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Betawi. Ayahnya bernama Tabri Tamrin adalah seorang udana di bawah Gubernur Jenderal Johan Cornelis van der Wijk. Setelah ia lulus dari Gymnasium Koning Willem III School de Batavia, ia mengambil beberapa jabatan dengan bekerja di perusahaan perkapalan. Kemunculan Muhammad Husni Tamrin menjadi seorang tokoh pergerakan ini tidaklah mudah. Ia memulai gerakannya sebagai seorang tokoh lokal Betawi. Sejak muda, Tamrin sudah memikirkan nasib masyarakat Betawi yang ia lihat setiap harinya. Kiprahnya pada 1927, Husni Tamrin ditunjuk menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat. Alasan Tamrin dipilih adalah karena ia dianggap pantas menduduki kursi itu, mengingat pengalamannya pernah menjadi anggota Gemeenteraad. Pada 1929, terjadi sebuah masalah penting di dalam Gemeenteraad. Masalah ini berkaitan dengan pengisian lowongan jabatan Wakil Wali Kota Betawi. Saat itu, pemerintah kolonial menyerahkan jabatan tersebut kepada orang Belanda yang kurang berpengalaman. Hasil akhir perdebatan ini yaitu Muhammad Husni Tamrin yang diangkat menjadi Wakil Wali Kota Batavia. Pada 1938, ia menjadi anggota Partai Indonesia Raya atau Parindra yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Sepeninggal Sutomo pada 1938, Tamrin pun ditunjuk menjadi Wakil Ketua Parindra. Pada 1939, saat rapat Volksraad, Tamrin mengusulkan agar istilah Belanda Indie, Nederlands Indies, dan Inlander diganti dengan Indonesia. Sayangnya, usulan ini ditolak oleh pihak Belanda. Muhammad Husni Tamrin pun dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi yang pertama kali menjadi anggota Volksraad di Hindia Belanda mewakili pribumi. Tamrin juga pernah menyumbangkan dana sebesar 2.000 gulden pada tahun 1032 untuk mendirikan lapangan sepak bola khusus untuk rakyat Hindia Belanda di Batavia. Semasa akhir hidup, pada 6 Januari 1941, Muhammad Husni Tamrin menjadi tahanan rumah karena dicurigai membantu pasukan Jepang. Sebelumnya, Tamrin memang sudah berhubungan baik dengan penduduk Jepang di Hindia. 5 hari setelah penangkapannya, Muhammad Husni Tamrin wafat. Ia dimakamkan di Pemakaman Karet Bifak, Jakarta Pusat. Atas jasa-jasanya, ia dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 1964. Namanya juga banyak diabadikan menjadi nama-nama jalan. Saya rasa cukup penjelasan dari saya mengenai sejarah singkat almarhum pahlawan Muhammad Husni Tamrin. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.